Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Sebelum anak soleh dan solehah menyimak video, jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Simaklah teks berikut. Sapi merupakan hewan ternak yang mempunyai tubuh yang besar. Berat sapi bisa mencapai ratusan kilogram. Makanan utama sapi adalah rumput. Manusia memelihara sapi untuk diambil manfaatnya. Manusia memelihara sapi agar dapat mengambil daging, kulit, dan susunya. Daging sapi bermanfaat sebagai bahan makanan. Kulit sapi bermanfaat untuk bahan membuat jaket dan sepatu. Susu sapi bermanfaat sebagai bahan makanan. Susu sapi mengandung protein yang baik untuk kesehatan. Selain itu, di beberapa daerah di Indonesia, tenaga sapi dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sapi juga dapat digunakan untuk menarik pedati. Dari teks bacaan tadi, apakah anak soli dan solihah menemukan kosakata penting terkait dengan hewan peliharaan? Baiklah, kita cari sama-sama kosakata yang penting yang ada pada teks bacaan berikut. Yang pertama yaitu ada kata hewan ternak. Hewan ternak adalah binatang yang dipelihara untuk dikembangbiakan dengan tujuan produksi. Seperti contohnya ada kuda, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada kata ratusan kilogram. Ratusan kilogram adalah satuan ukuran berat yang biasanya dituliskan dengan huruf KG. Kemudian yang ketiga adalah ada kata protein. Protein ini adalah salah satu gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Nah, contohnya ada protein hewani, yaitu protein yang dihasilkan dari hewan. Dan ada protein nabati, yaitu protein yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh protein hewani seperti ikan, daging, dan telur. Nah, ini adalah contoh protein nabati. Ya, seperti ada kacang-kacangan, brokoli, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada kata membajak. Membajak adalah mengolah tanah agar menjadi tanah yang gembur atau subur dengan menggunakan tenaga sapi. Nah, terlihat ya seperti pada gambar, ini ada petani sedang membajak sawah menggunakan tenaga sapi. Dan yang terakhir ada kata pedati. Pedati yaitu gerobak. Nah, ini adalah contoh gambar pedati yang menggunakan tenaga sapi. Selanjutnya kita akan belajar menghitung berat kelompok hewan. Nah, perhatikan gambar berikut. Seekor sapi beratnya 110 kg, seekor ayam beratnya 3 kg, dan ada seekor bebek beratnya 5 kg. Perhatikan soal berikut. Nah, di sini ada gambar seekor sapi ditambahkan dengan gambar seekor ayam. Lalu di kotak kedua ada gambar seekor ayam ditambah dengan gambar seekor bebek. Maka hasilnya adalah, nah, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, tadi berat sapi yaitu 110 kg. Nah, kita tulis di kolom di sini 110. Kemudian tadi berat ayam yaitu 3 kg. Kita tulis angka 3. Lalu kita jumlahkan 110 kg ditambah 3 kg sama dengan, nah, kita tuliskan angka 110 ditambah 3. Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian angka satunya kita turutkan. Jadi 110 ditambah 3 sama dengan 113. Kemudian kolom kedua, tadi ada 3 kg ayam dan 5 kg bebek. Kita tuliskan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Baik, selanjutnya kita akan belajar huruf kapital.
Huruf kapital adalah huruf yang berukuran khusus, lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam sebuah kalimat. Contoh di awal kalimat, Fatimah adalah siswa terpandai di kelas 2. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian contoh di nama hari dan bulan, seperti hari Kamis. Kamisnya ditulis dengan huruf besar K-nya, kemudian Jumat dan Sabtu. Kemudian untuk nama bulan Januari, J-nya tulis besar, huruf besar, kemudian Februari dan Maret. Selanjutnya kita akan belajar tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan. Berikut adalah beberapa tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan tanda titik. Perhatikan kalimat berikut. Fatimah adalah siswa terpandai di kelas 2. Di ujung kalimat kita beri tanda titik. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat. Yang selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya adalah sebuah tanda yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Kemudian yang keempat adalah tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan kalimat perintah. Contohnya adalah jangan buang sampah sembarangan. Di ujung kalimat kita berikan tanda seru. Perhatikan gambar berikut. Hasan dan teman-teman akan bersiap-siap untuk olahraga. Ketika berolahraga, ada aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi Hasan dan teman-teman. Para murid harus memakai baju olahraga. Sebelum olahraga, para murid harus melakukan pemanasan. Murid-murid juga harus mengikuti perintah guru olahraga. Setelah melakukan pemanasan, Pak Guru mengajak murid-murid melakukan latihan gerak lari lurus dan zigzag. Berikut adalah langkah-langkah melakukan gerak lari lurus dan zigzag. Yang pertama adalah badan tegap, pandangan ke depan. Yang kedua, dua kaki sejajar, tangan ditekuk ke samping. Gerakannya adalah yang pertama, langkahkan kaki kiri ke depan, diikuti kaki kanan ke depan. Kedua, pandangan tetap ke depan. Ketiga, dua lengan digerakkan seperti gerak berjalan. Keempat, lakukan gerakan lari ke depan. Kemudian, lakukan gerak lari menyilang atau zigzag melewati kerucut. Dan yang terakhir, lakukan terus-menerus dengan cepat. Kemudian sikap akhir, kembali ke tempat dan sikap semula. Kerjakanlah soal latihan berikut. Soal yang pertama, tuliskan dua kosakata penting yang ada pada teks di bawah ini. Kemudian, untuk soal yang kedua, bisa dilihat gambarnya. Hitunglah berat kelompok hewan di atas. Demikian materi untuk hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.